Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tunas Bangsa Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pemateri tentang bab indahnya Asmaul Husna. Oke teman-teman, pembahasan yang pertama tentang indahnya Asmaul Husna dalam lingkup Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Oke, yang pertama itu ada Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan semua makhluk yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 39, yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apabila meyakini Asmaul Husna Al-Muhyi, maka kita harus dapat memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Dan kita juga harus dapat memberi makna terhadap kehidupan. Keberadaan hidup kita harus dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Lanjut, yang kedua ada Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Rahasia kematian hanyalah milik Allah. Ketika tiba kematian seseorang, tidak ada yang dapat menghalanginya. Semua yang hidup pasti akan mengalami kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57, yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu kembalikan. Jika meyakini Asmaul Husna Al-Mumit, maka kita harus mempersiapkan kematian agar tetap dalam keadaan iman. Caranya adalah dengan mengekang hawa nafsu untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah, ikut menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan menyingkirkan semua perilaku buruk yang ada pada diri kita. Lanjut, yang ketiga. Yang ketiga itu ada Al-Ba'is. Asmaul Husna Al-Ba'is bermakna yang maha membangkitkan. Allah membangkitkan manusia dari alam kubur setelah tiba hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7, yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Sikap kita apabila meyakini Asmaul Husna Al-Ba'is antara lain itu, yang pertama, menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati. Yang kedua, beramal soleh yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain supaya menjadi lebih baik. Yang terakhir, membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan keimanan yang benar, ilmu yang luas, amal ibadah, istiqomah, dan semangat juang yang membara. Untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang masih menonton video kami sampai detik ini, mohon dilanjutkan sampai selesai. Karena ilmu setengah matang lebih berbahaya daripada ketidaktahuan sama sekali. Pembelajaran yang berikutnya adalah tentang indahnya kalimat thayyibah. Di sini di ruang lingkup kalimat tarjih. Setiap manusia harus menjalani takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap yang benar. Semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik maupun buruk pasti mengandung hikmah. Kita sebagai hamba Allah harus senantiasa berpikir positif atau berhusnuzon terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat mendapat takdir baik, kita wajib mensyukuri, sedangkan kita mendapat takdir buruk hendaknya bersabar. Selanjutnya, pengertian kalimat tarjih. Setiap manusia yang hidup di dunia ini tentunya tidak luput dari musibah. Entah itu musibah yang bersifat ringan ataupun musibah yang bersifat berat. Apabila kita tertimpa musibah ataupun kesusahan, hendaknya mengucapkan kalimat tarjih atau kalimat istirja. Kalimat tarjih ataupun istirja adalah sebagai berikut.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kalimat tarji atau kalimat istirja termasuk kalimat thayyibah yang baik diucapkan setiap tertimpa musibah ataupun kesusahan. Kalimat tarji menunjukkan bahwa setiap perkara yang menimpa manusia merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, membiasakan mengucapkan kalimat tarji. Kalimat tarji atau istirja diucapkan ketika tertimpa musibah, misalnya kehilangan anggota keluarga ataupun orang-orang yang dikasihi, tertimpa bencana alam, kecelakaan, dan kehilangan benda-benda yang berharga. Saat tertimpa musibah, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tarji atau istirja dan mengembalikan semua yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tabah, sabar, dan ikhlas menjalinnya. Orang yang memahami kalimat tarji akan menyadari bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala termasuk manusia akan dikembalikan kepadanya pula. Pemahaman tentang makna musibah yang benar akan lebih menguatkan hati dalam menerima musibah tersebut sehingga dapat digolongkan sebagai orang-orang yang bersabar. Kalimat tarji yang diucapkan saat tertimpa musibah menunjukkan bahwa kita telah ikhlas dan ridho atas musibah yang menimpa. Karena itu, kita tahu bahwa itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas dan sabar kita akan mendapat keutamaan dari musibah tersebut. Berikut keutamaan dari sikap sabar dan ikhlas ketika tertimpa musibah. Yang pertama, mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, mendapat ketenangan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendapat ganti dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Dan yang terakhir, yang keenam, terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mufidun. Saya dari Prodi MPI. Saya akan membaca tentang materi Aku Meyakini Alam Barzakh. A. Pengertian alam barzakh. Setelah manusia mati, selanjutnya ia akan menempuh kehidupan di alam barzakh atau kubur. Sebagai perumpamaan dapat dikatakan bahwa perbandingan antara alam barzakh alam dunia sekarang ini adalah sebagaimana perbandingan antara alam dunia sekarang dengan alam sewaktu masih dalam kandungan ibu. Yang B. Pertanyaan alam barzakh diuraikan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya ketika seorang mayat telah selesai dikuburkan dan dihadapkan pada alam akhirat, maka akan datang padanya dua malaikat, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Yang C. Nikmat dan azab alam barzakh. Nikmat atau pahala kubur diberikan kepada orang yang semasa hidupnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, gemar beramal soleh, rajin beribadah, dan kebaikan lainnya. Sedangkan orang-orang yang merasakan azab kubur tentunya orang-orang yang kafir, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang D. Hikmah meyakini alam barzakh. 1. Selalu mengingat mati, khairul maut, sehingga manfaatnya sisa waktu yang ada untuk beramal soleh sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. 2. Berdoa kepada Allah agar kelak dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga, mendoakan keluarga yang sudah meninggal agar dilapangkan kuburan.